Halo semua, selamat malam. Bisa di-unmute dulu untuk respon. Bentar ya. Halo, Udah bisa unmute semua? selamat suaranya. Kak, bisa di-setting supaya partisipan bisa unmute sementara. Kak Arif. Sudah. Oke. Selamat malam semua. Malam. Halo, Kak. malam Pak. Selamat malam. Malam. Malam Pak. Malam, Pak. Oke. Malam, Kak. Perkenalkan, aku Jericho Agustino. Aku yang akan jadi moderator pada webinar malam ini. Sebelumnya aku akan memperkenalkan diri aku secara singkat dulu. Aku tinggal di Bekasi, di Lipo Cikarang. Dan aku sekarang masih kelas 12 di SMK. SMK mana tuh, Kak? Di Mitra Industri. Jadi rambut aku emang kayak gini, emang udah peraturan sekolah, guys. Oke. Kenapa? Militer ya? Bukan, teknik. Teknik. Ya. Oke. Oke. Malam ini senang banget bisa lihat kakak-kakak semua semangat. Dari tadi awal belum dijadwalkan masuk, udah pada masuk ya. Pada nanya kenapa belum mulai. Alasannya ya kita ada timeline-nya sendiri kapan kita harus mulai. Sebelumnya aku mau bilang thank you dulu untuk kalian semuanya udah bersedia join. Dan thank you juga untuk Kak Arya yang bersedia, yang udah mau meluangkan waktu untuk sharing sama kita malam ini. Dan tentu juga untuk tim Skilly yang sudah mempersiapkan dengan matang semua acara kita malam ini. Pertama-tama aku mau kenalin dulu biodata singkatnya dari pembicara kita ini. Kak Arya ini adalah salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga, Jawa Timur. Oke, tanpa panjang lebar, aku bisa langsung serahin ke Kak Arya untuk
mulai acara kita, Kak. Thank you. Oke, terima kasih dari moderator ya. Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman di sini selalu diberikan kesehatan dan alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan waktu luang ya untuk bisa bergabung pada Zoom ini. Jadi mungkin ini webinarnya webinar santai, relax, kita sharing-sharing aja. Nah, sebelum mulai ini saya penasaran, kan ini kan tadi udah pada semangat kan, waktu pembukaan juga pada menjawab salamnya teman-teman dari moderator teman-teman kan cukup luar biasa ini ya, semangatnya. Nah, penasaran nih, boleh mungkin ditulis di kolom chat nih. Kira-kira di sini dari namanya siapa, dari kampus mana? Saya penasaran nih. Boleh dong ditulis di room chat. Jadi kita bisa tahu nih, bisa saling kenalan juga. Rata-rata dari mana sih? Terus ini random dari berbagai kampus apa enggak kayak gitu. Oke. Dari mana nih? Oh, ini sudah ada nih yang mulai mengetikkan. Ini jangan sungkan-sungkan ya. Jangan ke direct ke saya, boleh ke ini ya, ke everyone. Jadi biar teman-temannya yang lain juga bisa ngelihat. Nah, ini ada yang ngechat nih, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Universitas Bandar Lampung, macam-macam ya. Dari Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSU ya, dari UHAMKA. Masih ada yang SMK juga, nggak apa-apa nih. Jadi nanti bisa dapat pengalaman atau insight lah gitu ya. Oke. Jadi luar biasa, jadi ternyata banyak ya. Nggak cuma dari satu daerah aja, tapi banyak dari berbagai daerah. Ada yang dari Kalimantan Timur, ada yang dari Bekasi. Oke, ada yang dari UNUD ini tadi ngechat saya. Oke, jadi luar biasa ya teman-teman ini. Meskipun ini minggu malam ya, minggu malam mungkin orang-orang yang lain lagi pada istirahat, kita lagi ini ya, di sini nyempetin buat nge-zoom, terus habis itu ini teman-teman pengen mendapatkan insight kayak gitu ya. Jadi kita sharing aja. Oke, saya izin share screen. Share screen saya sudah terlihat atau belum? Semoga sudah ya. Sudah, Kak. Oke. Jadi memang kalau yang di topik yang diberikan ke saya kan tentang ini ya, menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill nih. Nah, jadi di sini saya kasih judul kayak gini aja deh, biar biar kita nggak terlalu kaku nih ngebahas tentang topik itu, nanti bisa sharing ke yang lain. Jadi kita diskusi aja seputar mahasiswa zaman now gitu ya. Ini mungkin tadi sudah dikenalkan secara singkat. Jadi saya itu mahasiswa, tapi bukan mahasiswa yang ini ya, yang sarjana kayak gitu ya. Jadi saya mahasiswa profesi dokter atau disebut dokter muda ya. Saya dari kedokteran UNER. Jadi saya sudah lulus sarjana, sedang menempuh pendidikan profesi, dan memang alhamdulillah saya punya kesempatan beberapa kali menjadi narasumber dan mungkin kegiatan-kegiatan organisasi, dan alhamdulillah saya juga pernah dapat beasiswa sejak tahun 2012 sampai sekarang ini saya pendidikan profesi, dan mungkin nanti hal-hal yang lain bisa kita sharingkan saat materi, dan mungkin nanti boleh ditanyakan ke saya ya kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Nah sekarang oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tes dulu nih kesadaran teman-teman. Ini ada tebak-tebakan gambar nih. Clue-nya ini nih, ingat 3M di rumah aja agar terhindar dari apa? Jadi dari gambar ini kalian rangkai menjadi sebuah jawaban. Kira-kira jawabannya apa nih? Boleh ditulis di kolom chat. Kita coba cek siapa yang benar. Silakan dijawab. Oke. Terlalu easy ya berarti ya buat teman-teman. Jawabannya banyak yang hampir benar semua, bahkan nggak ada yang salah sih kayaknya ya kalau saya cek sekilas. Jadi virus corona, oke. Berarti pada fokus nih, masih pada melek ya. Next. Nah ini jawabannya. Nah sekarang ini mungkin levelnya lebih sulit. Nah, clue-nya yang di atas ya. Trik saat minta duit ke emak. Kira-kira apa nih jawabannya? Clue-nya ini ya. Silakan dirangkai. Ayo,
Nah, ini responnya agak lama. Kalau yang tadi virus corona cepet nih. Yang kedua ini mungkin teman-teman butuh waktu buat mikir. Nggak apa-apa, saya tunggu. Supaya teman-teman bisa fokus nih nanti dengerin materinya. Kalau sudah dikasih sedikit tebak-tebakan yang agak mikir gitu ya. Silakan. Masih belum ada yang menjawab nih. Jadi kalau kita bukan kita sih, mungkin teman-teman ya, itu pengen minta duit. Lah, salah ya, salah ini izin ke warung, kurang tepat. Ini kan mie ya, mie ini C, silakan. Sudah jelas sekali clue-nya. Oke, sudah ada satu jawaban yang masuk. Yang benar. Jadi mijitin punggung. Kita coba cek ya, apakah jawabannya benar. Oke, ternyata benar. Nah, berarti teman-teman di sini lagi udah fokus ya berarti ya. Kalau sudah fokus, barulah kita masuk ke materinya. Oke. Terima kasih. Jadi harapannya selama sesi materi ini nanti kita kondusif ya dari peserta maupun dari panitia. Jadi nanti bisa ada sesinya sendiri kalau mau bicara atau nanti mengungkapkan pendapatnya. Jadi saya mulai dulu dengan satu definisi yaitu mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan teman-teman sudah paham ya pastinya, yaitu sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di kampus gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang masih SMA atau SMK itu kita sebutnya ya siswa atau murid, tapi kalau sudah lulus dari SMA terus melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi, baik itu di universitas, di akademi ataupun di institut kayak gitu. Nah, itu ya disebut sebagai mahasiswa. Nah, ibaratnya di sini itu ada kata mahanya ya. Maha itu kan berarti sesuatu yang lebih. Nah, jadi mahasiswa ini adalah orang yang dianggap lebih dari siswa biasa. Jadi seorang pembelajar yang memang punya sesuatu yang lebih. Nah, jadi memang kalau misalnya kita bicara soal mahasiswa itu perannya itu luar biasa banyak. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah di Indonesia pun itu mahasiswa juga punya peran dalam mengambil kemerdekaan gitu ya. Nah, salah satunya memang yang terkenal itu cerita tentang mahasiswa kedokteran. Ya kayak dulu masih zamannya Dr. Sutomo, terus teman-temannya yang lain yang waktu itu zaman itu tahun awal memang belum banyak ya tempat-tempat yang bisa digunakan kuliah untuk pribumi, dan salah satu yang waktu itu berdiri yaitu Fakultas Kedokteran yang kita kenal sebagai Stovia dulu ya. Stovia itu yang sekarang menjadi FKUI. Nah, itu salah satu waktu itu teman mendirikan pergerakan-pergerakan untuk membakar semangat para pemuda, dan di situ kan juga sudah kita lihat bahwa ada peran mahasiswa. Dan masih banyak lagi kalau misalnya kita melihat sejarah bahwa mahasiswa itu punya peran yang luar biasa. Jadi teman-teman kalau sekarang sedang menjadi mahasiswa, kalian sebenarnya berada pada satu fase yang punya tanggung jawab besar, dan itu harus teman-teman perhatikan. Nah, sekarang saya jelaskan secara singkat dulu. Ini berapa peran nih mahasiswa yang sering disebut. Nggak cuma ini sebenarnya, cuma yang saya ingin angkat pada forum ini ada 4. Yang pertama itu iron stock. Apa sih iron stock itu? Seperti artinya ya, kalau misalnya iron stock ini kan artinya stok besi gitu ya, atau ibaratnya besi-besi cadangan. Nah, itu sama seperti mahasiswa ya. Mahasiswa ini kan diharapkan sebagai generasi penerus. Masanya sudah berganti, kelamaan kan yang akan mengisi itu kan yang menjadi mahasiswa sekarang. Orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang punya semangat tinggi, punya ilmu, dan itu akan menjadi pemimpin untuk kedepannya. Itulah kenapa disebut sebagai iron stock. Jadi kita ini ibaratnya amunisi cadangan untuk masa depan. Kalau sekarang mahasiswa masih belajar, kedepannya mahasiswa yang bergerak dan memimpin. Itu makna dari iron stock. Nah, yang kedua itu agent of change. Agent of change ini sesuai artinya yaitu agen perubahan. Ini bukan sebuah kata-kata aja. Harapannya ini diresapi, dimaknai, dan ya ini bisa diterapkan oleh semua mahasiswa ya. Jadi agen perubahan. Nah, agen perubahan ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ada sebuah problem di tengah masyarakat, nah itu harapannya para mahasiswa itu punya peran ya untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut. Memang tidak semua masalah itu tugasnya mahasiswa untuk menyelesaikan, tapi setidaknya mahasiswa ambil peran. Misalnya, yang kita rasakan saat ini ada sebuah masalah yang sangat besar yaitu pandemi, ada wabah. Nah, dalam situasi seperti ini kan situasi yang cukup sulit dan teman-teman sebagai mahasiswa ini sebenarnya punya peran. Nah, perannya apa ya? Perannya itu sebagai agent of change. Jadi misalnya di sekitar rumahnya nih ada orang-orang yang secara sosioekonomi terdampak. Nah, mungkin teman-teman membuat sebuah gerakan-gerakan sosial untuk galang dana atau apa untuk membantu para masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu kan merupakan salah satu bentuk agent of change. Atau mungkin misalnya nih di tempat teman-teman itu masih banyak nih orang-orang yang belum teredukasi baik perihal protokol kesehatan. Nah, di situ teman-teman ambil peran misalnya edukasi kepada masyarakat sebagai seorang yang berpendidikan ya kalian sebagai mahasiswa itu edukasi terus nanti mengubah sikap masyarakat dari yang tadinya belum taat protokol kesehatan menjadi taat. Nah, kayak gitu yang saya maksud sebagai agent of change. Jadi teman-teman di sini itu juga sebagai agen perubahan. Nah, yang ketiga ini moral force. Jadi ya ini yang harus diperhatikan sih. Kalau di kampus saya Universitas Erlangga ini motonya adalah excellence with morality. Artinya apa? Jadi kita menjadi seorang manusia itu ya kita mahasiswa memang pendidikannya tinggi. Kita belajar di kampus yang mungkin orang lain itu nggak banyak belajar tentang apa yang kita pelajari. Tapi ternyata ilmu tinggi aja itu nggak cukup. Kita pandai aja itu nggak cukup. Ada satu hal yang harus kita miliki, bahkan ini lebih dulu, yaitu tentang moral atau attitude. Jadi pesan dari slide ini adalah, nggak apa-apa kita cari ilmu setinggi mungkin, tapi jangan lupa attitude itu menjadi hal yang menjadi kunci banget. Jadi moral force ini ibaratnya gini, kalian berada di tengah masyarakat, kalian sebagai seorang mahasiswa, nah itu harus mencontohkan attitude atau moral-moral yang baik. Mulai dari cara berpakaian, cara berkomunikasi, bahkan cara memperlakukan orang lain itu harus menjadi panutan. Karena di sini kan harapannya sebagai orang yang terdidik, kalian bisa menunjukkan jati diri bahwa oh kalian ini attitude-nya baik. Nah itulah kenapa bahwa moral force ini sangat saya tekankan. Karena memang pada era sekarang ini agak berbeda ya. Banyak sekali fenomena yang kita lihat bahwa oh ternyata mahasiswa ini juga masih banyak yang belum dewasa gitu, attitude-nya masih kurang baik, sehingga ya kita harus sadar bersama-sama bahwa ilmu tinggi itu nggak lengkap kalau attitude atau moral kita itu nggak bagus. Jadi itu harus menjadi dasar bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita moralnya bagus, insya Allah ke depan ketika kita sudah menjadi seorang profesional itu ya kita akan menghindari hal-hal yang buruk karena kita sudah dari awal itu dilatih untuk menjaga attitude dan menjaga moral yang baik. Itu yang ketiga ya, moral force. Dan yang terakhir ini social control. Nah ini mungkin yang sering kita lihat bahwa kan mahasiswa ini sering menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Nah ini yang dimaksud social control. Jadi ketika ada sebuah isu-isu yang berhubungan dengan sosial politik, nah banyak sih teman-teman mahasiswa itu yang memang punya kajian yang nanti diadvokasikan ke pemegang kebijakan. Nah, fungsinya adalah supaya kebijakan pemerintah ini bisa bermanfaat atau sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Nah, itu salah satu peran atau contoh dalam menerapkan social control. Jadi tadi ada 4 ya. Nah, yang pertama iron stock atau amunisi cadangan masa depan bangsa. Yang kedua agent of change atau agen perubahan, seorang yang mampu membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Yang ketiga moral force, orang-orang yang berpendidikan namun juga punya moral yang baik, attitude yang baik, dan yang terakhir tadi social control, di mana teman-teman punya fungsi juga sebagai jembatan antara masyarakat ke pemerintah apabila ada problem dalam sosial politik. Nah itu ada 4. Nah sekarang kan eranya 4.0 ya, jadi ada era yang kita sebut sebagai teknologi yang sangat berkembang pesat. Nah ini cukup berdampak juga ya kepada beberapa hal termasuk dalam dunia pendidikan. Karena banyak sekali inovasi yang muncul, teknologi yang gampang kita akses dan itu kadang bisa mengubah banyak hal termasuk yang tadi saya bilang tentang attitude. Jadi meskipun kita berada pada dunia 4.0, kita tetap sebagai orang Indonesia yang baik, sebagai mahasiswa yang berpendidikan juga tetap harus punya sopan santun nih misalnya ke orang tua. Nah itu yang harus diwanti-wanti atau dipahami ketika kita berada di era teknologi.
termasuk juga dalam bersosial media misalnya atau menggunakan teknologi. Jadi kita harus melihat aspek tersebut bahwa kita ini mahasiswa loh. Jadi jangan sembarangan nih kalau misalnya ngupload sesuatu atau misalnya ngomong sesuatu di dalam media sosial. Kayak gitu ya. Itu tantangan di era 4.0 ini memang teknologi jangan sampai menggerus nilai-nilai sosial kita. Dan juga yang penting itu secara personal kita juga tetap bisa mengedepankan attitude dalam menggunakan teknologi. Nah, dalam era seperti ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini ya, pertama harus bisa menyeimbangkan hard skill dan soft skill. Nah, ini saya coba jabarkan ya, karena ini topik intinya kita. Hard skill itu ibaratnya sebuah skill atau ilmu yang kita dapatin di dalam kelas. Gampangnya gitu. Jadi misalnya kayak saya sekolah kedokteran nih, saya seorang dokter. Hard skill saya adalah mengobati pasien, atau mungkin menyuntik, atau pasang infus. Nah, itu hard skill. Sebuah skill yang memang saya itu diberikan secara formal di dalam bangku kuliah. Nah, bagi saya seorang mahasiswa itu hard skill-nya itu sudah nggak usah ditanya ya. Ketika mereka lulus berarti hard skill-nya dianggap mampu karena orang lulus kan berarti dianggap memenuhi syarat tertentu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah soft skill. Kalau orang mahasiswa hard skill-nya bagus, belum tentu soft skill-nya bagus. Mungkin ada yang mereka IP-nya tinggi, tapi soft skill-nya kok kurang bagus. Misalnya nggak cakap dalam berkomunikasi, atau mungkin dia kerja sama timnya buruk, atau mungkin dia itu pemalu atau gugup ketika diminta untuk presentasi depan orang. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk soft skill dan itu harus dilatih. Kenapa? Karena nyatanya kalau misalnya nanti teman-teman itu berada di masyarakat, ternyata hard skill itu nggak cukup. Hard skill bagus itu harus diimbangi dengan soft skill yang bagus. Itulah kenapa saya bilang bahwa ya momentum jadi mahasiswa ini penting. Kalian harus mengasah hard skill di dalam kelas dan soft skill di luar kelas ini harus seimbang. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, harus tetap update atau upgrade diri, terutama dalam perkembangan teknologi. Jadi misalnya pas pandemi gini, kita lagi pada sulit untuk bertemu dan kita digantikan dengan teknologi ini misalnya pertemuannya, yaitu Zoom. Ya teman-teman ya harus bisa nih mengoperasikan Zoom atau mungkin teman-teman bisa menggunakan teknologi-teknologi lain kayak gitu. Nah, di era sekarang ini yang salah satu yang menurut saya penting untuk diperhatikan itu juga tentang mental health loh. Jadi kan banyak banget nih orang yang mungkin stres atau depresi atau mungkin gampang sedih ketika situasi seperti sekarang ya, apalagi medsos ini kan sekarang ini kan sebentar. Nah, sekarang ini kan eranya medsos kan benar-benar bisa dilihat sama semua orang. Jadi memang banyak sih masalah-masalah yang muncul ketika kita bisa melihat orang lain kelihatan bahagia terus kita membandingkan dengan diri sendiri, terus akhirnya merasa sedih atau mungkin insecure dan lain sebagainya, dan itu cukup berpengaruh dengan kesehatan mental. Terus apalagi ya, ini yang keempat yang saya bilang tadi, emotional quotient. Nah ini ya dalam berkehidupan saat ini memang kita nggak cukup IQ saja yang baik, tapi EQ juga harus baik. Emotional quotient ini yang saya maksud tadi ya, dengan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan sosial, bagaimana kita melihat diri sendiri, bagaimana kita mensyukuri apa yang kita punya dan lain sebagainya. Nah itu berhubungan dengan emotional quotient. Dan yang terakhir tentu ini yang paling penting ya, ketika kalian mau seimbang antara soft skill dan hard skill itu harus punya time management yang baik. Karena ini pertanyaan yang paling sering ditanya, gimana sih caranya bisa ikut ini tapi kuliah tetap lancar. Nah itu manajemen waktunya harus baik. Nah, saya punya tips. Ada beberapa tips, terutama tentang poin yang terakhir, manajemen waktu ya. Nah, yang manfaatnya ya, manfaat ketika kalian punya manajemen waktu yang bagus, pertama, kalian bisa melakukan pekerjaan sehari-hari itu dengan cukup baik. Karena apa? Karena kan waktu kalian kan digunakan secara efektif. Jadi misalnya kuliah ya kuliah bisa maksimal, terus habis itu ngerjain tugas bisa maksimal. Kalaupun kalian meluangkan waktu untuk berolahraga juga bisa maksimal. Istirahat pun bisa maksimal. Jadi ketika waktu kita gunakan secara efektif, maka manfaatnya adalah pekerjaan yang harus kita lakukan dalam keseharian itu akan lebih mudah kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita punya waktu istirahat yang cukup karena kita sudah ngeplan nih mau ngerjain tugas itu jam berapa. Jadi tidak
kita gunakan waktu istirahat kita atau waktu tidur kita itu untuk ngerjain tugas. Karena apa? Karena waktu kita sudah dikelola dengan baik. Terus yang ketiga, kita punya waktu nih buat refreshing. Jadi meskipun kita sibuk, tapi kita tetap punya waktu untuk kita mendinginkan otak kita. Jadi relax, misalnya refreshing-nya bisa dengan nonton film atau mungkin main game. Nah itu tetap diperlukan, tapi dalam kadar yang cukup, jangan terlalu berlebihan. Nah yang keempat nih yang paling penting juga ya menurut saya, waktu yang berkualitas dengan keluarga atau orang-orang terdekat. Ya percuma kita misalnya punya banyak kesibukan, terus kita apa ya, ibaratnya itu benar-benar produktif tapi kita kurang melihat bahwa kita ini juga bagian dari sebuah keluarga yang mungkin butuh juga ya kita punya waktu yang Q time gitu ya dengan orang tua, dengan saudara, orang-orang terdekat kita. Nah, itu penting dan itu ketika kita punya waktu yang efektif, nah itu bisa kita luangkan juga untuk tetap punya Q time dengan keluarga. Terus yang terakhir tentu ya banyak ya manfaat-manfaat yang lainnya yang bisa kita dapatkan ketika waktu itu kita gunakan secara efektif. Oke, ini ya tipsnya, gimana sih caranya manajemen waktu kalau dari saya. Yang pertama, kita buat to-do list. Jadi to-do list itu ibaratnya kalian menuliskan agenda apa aja yang harus dilakukan dalam satu hari. Nah, ini agenda-agenda yang penting. Misalnya nih, kayak hari ini ada webinar nih saya. Nah, itu saya tulis. Nah, itu ya. Jadi to-do list itu penting supaya kita itu ingat apa-apa aja yang harus kita kerjakan dalam satu hari. Nah, sebisa mungkin to-do list ini bukan hal-hal yang rutinitas kita ya, misalnya kayak makan, mandi, kayak gitu tuh nggak usah ditulis. Kenapa? Karena itu sudah otomatis kita lakukan. Tapi yang penting itu kayak misalnya ngerjain tugas, itu kan mungkin butuh perhatian khusus. Atau mungkin kuliah, terus habis itu misalnya kita ada janjian sama orang, mau ketemu, nah itu hal-hal seperti itu harus ditulis. Dan to-do list itu kalau bisa jangan banyak-banyak satu hari. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak, itu bisa aja kalian nggak ngerjain dan sama aja jatuhnya. Jadi mending 3 atau 4 agenda aja, tapi semuanya selesai. Dan itu akan membuat kita lebih produktif. Karena orang produktif itu bukan orang sibuk ya, yang artinya punya banyak pekerjaan tapi nggak selesai. Orang yang produktif itu artinya dia itu mengerjakan beberapa hal tapi ada hasilnya. Nah itu ya. Jadi mindset-nya seperti itu. Punya to-do list, jangan banyak-banyak, 3-4 aja cukup. Terus habis itu kalau ada yang bersamaan gimana ya, tentukan skala prioritas. Mana yang menurut kalian lebih penting itu yang harus dikerjakan lebih dulu. Misalnya kalian janjian sama teman sama ngerjain tugas. Ternyata kalian mikir bahwa oh ngerjain tugas lebih penting, ya udah mungkin janjiannya bisa ditunda atau mungkin diganti di jam yang lain. Kayak gitu ya. Itu artinya skala prioritas kalian sudah baik. Terus kalau yang terakhir, gimana sih caranya mudah supaya bisa nerapin ini? Kalau saya punya tools ya pakai sebuah aplikasi di handphone yaitu TickTick. Jadi TickTick ini ibaratnya kayak apps buat bikin to-do list. Nah, itu tuh mudah banget. Jadi isinya itu kayak ada kalender, terus di tanggal berapa kalian punya agenda apa-apa aja kayak gitu ya. Nanti teman-teman boleh lihat dan download ini. Sebenarnya nggak cuma ini, tapi karena saya pakai ini jadi saya rekomendasikan ini. Nah, ini ya contohnya. Jadi misalnya nih, kemarin ya tanggal 18 September, kegiatan saya ini, jadi pemateri dan lain sebagainya. Nah, ini tuh sesuatu yang spesial-spesial pada hari tersebut, dan saya coba tulis. Nah, kalau di TickTick itu, gini, jadi kalau misalnya yang belum dikerjakan itu tulisannya jelas. Tapi kalau yang komplit, yang udah selesai dikerjakan, tulisannya itu jadi ngeblur, jadi kayak gini. Nah, ini tujuannya apa? Jadi ketika ada, misalnya ini buat PPT diabetes ini belum selesai dikerjakan. Nah, itu jadi kita bisa fokus untuk ngerjainnya gitu ya. Jadi ini ibaratnya memudahkan kita aja melihat bagian mana yang belum kita kerjakan. Terus misalnya ya, kalau misalnya dikasih tanda nanti ada titiknya di bawah. Kalau teman-teman perhatikan di bagian kalender, misalnya kayak tanggal 19, 25, 29 ini artinya apa? Artinya tanggal-tanggal sekian ini saya sudah ada agenda yang saya tulis. Jadi ini memudahkan banget nih. Kayak misalnya saya kan tiap weekend ada webinar nih. Jadi yang saya tulis ini webinar semua. Yang tanggal 25, 19, 29, nah ini. Jadi kalau ada undangan webinar, saya tinggal lihat, oh tanggal, kayak barusan nih saya dapat undangan dari Universitas Surabaya buat jadi pemateri di acara mereka. Tanggal 2, kebetulan tanggal 2 ini, kebetulan saya ada
webinar lain jadi moderator. Nah, itu berarti saya bisa bilang bahwa oh mungkin bisa dicarikan tanggal lain atau di jam yang lain. Nah, itu salah satu fungsinya kalau kita pakai tools kayak gini untuk memudahkan kita. Apalagi sekarang 4.0 pakai teknologi. Jadi teknologi itu nggak cuma medsos aja, nggak cuma IG, nggak cuma WA, tapi hal-hal seperti ini juga merupakan bentuk teknologi yang bisa kita manfaatkan dalam membantu kita menjadi orang yang lebih produktif. Kayak gitu ya. Oke, jadi apa aja yang bisa kita optimalisasi? Saya mau sharing-sharing aja ya cerita. Jadi saya ini kan sekolah kedokteran waktu itu masuk tahun 2016 jalur SNMPTN alhamdulillah. Nah, saya kuliah di FK UNER itu kan mikirnya gini, wah, ini sekolah kedokteran yang salah satu terbaik di Indonesia. Terus habis itu mungkin kesibukannya luar biasa untuk belajar. Saya yang dulunya waktu SMP saya pernah jadi ketua OSIS, SMA juga. Terus saya berpikiran bahwa kayaknya harus mulai berhenti nih saya organisasi. Karena mikir bahwa di FK itu sibuk. Itu saya 3 bulan kan lolos SNM terus 3 bulan lagi baru masuk. Itu sudah apa ya kayak mikir mau mengurangi kegiatan. Tapi pada kenyataannya ada 2 momen yang mengubah saya. Yang pertama, ketika hari pertama saya kuliah itu saya dipilih untuk jadi ketua angkatan. Akhirnya sudah mulai membuka diri pengen organisasi lagi. Terus ditambah lagi beberapa minggu kemudian saya ikut sebuah seminar dan seminarnya itu mengundang mahasiswa berprestasi. Kebetulan beliau itu kakak kelas saya di FK UNER. Nah, beliau cerita bahwa menjadi mahasiswa FK bisa tetap jadi mawapres. Mawapres itu lombanya itu ilmiah-ilmiah, jadi kayak presentasi penelitian dan lain sebagainya. Dan beliau itu ikut lomba ilmiah itu sampai ke beberapa kota, sampai ke Makassar, sampai ke luar negeri, ke Jepang juga pernah. Nah, dari situ saya berpikir, oh ternyata anak FK itu nggak sesibuk itu. Jadi soft skill itu harus tetap dikembangkan. Terus saya waktu itu berpikir, saya tetap harus punya cara supaya bisa mengembangkan soft skill, tapi di bidang yang saya minati. Ya udah, saya memilih organisasi. Akhirnya pada tahun 2019 saya terpilih menjadi salah satu ketua di ISMKI. ISMKI itu Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Itu organisasi nasional. Waktu itu kebetulan saya ibaratnya memimpin wilayah yang cukup luas dari Jawa Timur sampai Papua. Nah itu jadi dalam waktu 1 tahun saya punya banyak kegiatan nih. Jadi kegiatannya itu apa aja? Jadi saya waktu itu jadi mahasiswa semester akhir ya, itu tahun 2019 itu saya sudah skripsian, semester 6, semester 7 waktu itu. Dan waktu itu saya pergi ke 30 kampus di 14 kota di Indonesia, plus pergi ke waktu itu karena ada kegiatan organisasi, ditambah skripsian juga. Ditambah waktu itu saya nggak cuti, jadi tetap sambil kuliah, sambil organisasi itu. Jadi memang ini ya misalnya beberapa kegiatan saya ini waktu saya mendapatkan beasiswa, ini dari sebuah yayasan gitu ya. Ini kebetulan yang pengurus yayasannya adalah petinggi di kampus saya, profesor-profesor saya. Waktu itu saya dapat beasiswa, apalagi jadi apa ya ada beban tambahan karena harus lulus tepat waktu. Terus ini waktu saya dapat medali untuk penghargaan mahasiswa berprestasi di bidang organisasi di FK UNER. Nah ini kegiatan-kegiatan saya di kampus-kampus yang lain ya. Jadi yang saya bilang tadi, saya berkeliling ke berbagai kampus dalam waktu 1 tahun. Nah ini juga saya pernah ikut kegiatan di Palu, pokoknya macam-macam. Mulai dari Sumatera sampai Ambon, saya beberapa kota pernah, termasuk ke luar negeri juga. Waktu itu ada kegiatan leadership conference. Terus ini jadi beberapa pembicara juga di forum-forum mahasiswa ya waktu itu. Ini macam-macam sih tempatnya. Ini juga. Jadi waktu saya 1 tahun itu ibaratnya apa ya benar-benar banyak banget kegiatan yang saya ikuti gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kenapa bisa sesuai atau sesuai target karena saya belajar itu perlahan gitu ya, dari mulai manajemen waktu diatur dengan baik. Terus habis itu meniatkan diri untuk bisa belajar banyak hal. Jadi ibaratnya kita berorganisasi itu bukan karena beban, tapi karena kita suka dan kita pengen belajar sesuatu. Akhirnya ya alhamdulillah dapat banyak hal juga dan waktu itu ya alhamdulillahnya lulus tepat waktu ya 7 semester di sarjananya dan ya alhamdulillahnya karena saya beasiswa ada minimal IPK ya itu IPK-nya ya sesuai dengan target saya bahkan melebihi itu. Dan alhamdulillah
dalam 1 tahun itu juga target-target saya terpenuhi ya, terutama yang di organisasi ini. Karena memang ya alhamdulillah benar-benar meluangkan diri ya, memaksakan diri ibaratnya aku harus bisa ngerjain ini. Jadi mulai manajemen waktu saya perbaiki, terus habis itu negosiasi saya coba belajar supaya misalnya mendapatkan izin untuk pergi ke sebuah acara, terus mencari dana itu juga penting loh. Saya ini nggak minta uang orang tua sama sekali. Jadi saya mengajukan proposal terus dapat dana sekian puluh juta pokoknya untuk pergi-pergi ini. Jadi ya memang semua hal itu bisa kita pelajari kalau kita melihat peluang kayak gitu. Nah, kesimpulannya apa? Pada malam hari ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebagai mahasiswa kita itu merupakan apa ya, fase, momentum yang itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan cuma hard skill aja, ilmu kalian itu nanti akan dapat, tapi soft skill belum tentu. Jadi mindset-nya harus latihan belajar soft skill. Yang kedua, punya target kayak saya ya, kayak pengen keliling Indonesia, belajar banyak hal sampai ke luar negeri. Nah itu saya targetkan dari awal dan saya mencoba menemukan kira-kira jalan mana yang bisa saya pilih. Yang ketiga tentu ya melihat peluang dengan jeli, harus pandai. Ini juga berhubungan dengan semakin banyak kita melihat peluang, semakin banyak kita bisa memanfaatkan itu ya kembali ke kita nanti bisa dapat banyak hal juga. Dan yang terakhir ya apapun itu yang kalian lakukan, kuncinya ada pada manajemen diri yang baik. Oke, mungkin itu untuk materi singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, kita bisa lanjut pada sesi diskusi tanya jawab ya, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Kak ya untuk materi. Aku dapat banyak value dari time management ini. Aku lagi berperang banget di time management. Dan melihat peluang yang ada juga, kita akan masuk di tanya jawab. Mungkin supaya lebih kondusif, boleh japri ke nomor aku, nomor Nanda, dan ya dua nomor itu japri ke ya nomor aku dan nomor Nanda sekarang. Apa aja pertanyaan yang mau kalian ajukan dan aku bakal bacain di sini. Aku tunggu ya 5 menit. Jam 8:10 aku bakal baca. Thank you. Oh ya, kalau ngasih pertanyaan jangan ke saya direct ya, nanti nggak bisa dibaca sama peserta yang lain. Jadi harus sesuai arahan moderator aja. Karena saya nggak akan memilih yang ke saya ya pertanyaannya, jadi ke moderator. Ya ini masih ada yang tanya ke saya, jadi bisa ke moderator ya teman-teman, direct message saja. Kalau ke saya nanti nggak saya bacakan soalnya, jadi yang memilih moderator.
Oke, aku udah terima beberapa pertanyaan yang masuk WhatsApp aku ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nggak aku bacain semua. Sebentar aku pilihin dulu ya. Dari ini Kak, karya ada pertanyaan dari Melinda. Kak mau tanya bagaimana cara mengetahui hard skill dan soft skill kita. Kira-kira gimana? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Gimana mengetahui hard skill dan soft skill? Jadi kalau hard skill itu saya rasa sesuatu yang kalian pelajari, misalnya kamu jurusan ekonomi atau kamu jurusan kedokteran. Nah, hard skillmu berarti apa yang kamu pelajari di situ. Itu pertama. Jadi misalnya kamu kayak saya misalnya seorang dokter, ya artinya hard skill saya ya di bidang ilmu kedokteran. Itu saya rasa cukup jelas. Tapi kalau soft skill mungkin sebagian dari kita belum tahu memetakannya gimana. Jadi soft skill itu kalian coba bikin yang namanya SWOT atau tabel yang 4 itu yang strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, kalian coba telaah kira-kira kelebihan yang kalian punya itu apa, kekurangan kalian itu apa. Nah, kelebihannya itu sebisa mungkin yang tidak berhubungan dengan kuliah. Misalnya, kalian jago komunikasi, nah itu kalian tulis di strength. Terus kalian jago misalnya bekerja sama dengan tim. Misalnya kalian lagi kerja kelompok, terus kalian itu bagus dalam memanajemen orang-orangnya. Atau apapun itu yang berhubungan dengan itu. Jadi soft skill itu ya artinya sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan kita yang itu tuh ada hubungannya dengan kehidupan sosial gitu ya. Dan juga itu tuh tentang apa ya? Bukan sesuatu yang harus dipelajari di dalam kelas gitu. Nah, itu gambarannya secara umum tentang soft skill. Jadi kalau gimana caranya mengetahuinya, kalau dari hard skill ya tentu tentang bidang ilmu apa yang kamu pelajari. Tapi kalau tentang soft skill itu tentu berhubungan dengan apa yang selama ini sudah kamu lakukan. Misalnya kamu itu apa ya, ikut organisasi banyak itu kira-kira yang kamu passion di sana itu apa? Yang kamu jago untuk ngelakuin di sana itu yang kamu lakuin itu apa? Dan itu merupakan cara mengidentifikasi soft skill kamu. Nah, jadi seperti itu sih. Dan itu memang tidak apa ya, semua orang itu punya apa ya, sesuatu sendiri yang bisa dia lihat dari dirinya sih. Jadi belum tentu orang lain itu tahu apa soft skillmu, tapi kamu itu bisa tahu gitu. Dan itu menurut saya ya melalui proses ini sih identifikasi diri sih. Jadi kalian coba merenung terus habis itu melihat kembali kira-kira apa-apa aja yang sukses aku kerjakan. Dan di situ kemungkinan besar kalian punya Putus. Sebentar. passion tertentu dan itu ternyata menjadi keahlian diriku. Oke, ada pertanyaan kedua. Aku nggak ambil semua pertanyaan, guys. Aku rangkum lagi. Pertanyaan kedua dari Nabila. Apa rintangan terberat bagi Kak Ari dalam menyeimbangkan soft skill dan hard skill Kakak? Oke, ini pertanyaannya yang menarik ya. Dari Nabila ya tadi, tentang apa tantangan terberat dalam menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill. Ya kalau misalnya saya rasa ya, kalau sebagian besar teman-teman di sini ditanya, ketika kalian ingin belajar dua hal tersebut secara seimbang, apa yang paling berat? Saya rasa sebagian besar akan menjawab tentang manajemen waktu. Itu saya rasa sudah sebagian besar, karena banyak yang tanya ke saya gimana caranya tentang manajemen waktu. Makanya tadi di slide tadi kan saya berikan tips yang khusus tentang bagaimana memanage waktu. Ya dengan membuat to-do list, dengan komit dengan apa yang sudah kita agendakan dan lain sebagainya, itu salah satu strategi kita untuk manajemen waktu dengan baik. Ya kenapa? Karena misalnya nih kalian kuliah, terus habis itu kalian pengen ikut kegiatan organisasi di luar perkuliahan. Nah, kadang yang menjadi penghambat itu ketika kalian nggak bisa nge-match kegiatan kalian. Dan itu hubungannya sama manajemen waktu. Jadi pas misalnya kalian lagi kuliah, tapi ternyata, atau misalnya pas kalian lagi rapat, tapi kalian juga lagi ada tugas yang belum dikerjain. Nah, hal yang kayak gini ini yang kadang menghambat. Termasuk saya juga dulu. Sampai pada akhirnya saya belajar caranya
mengefektifkan sesuatu, kayak misalnya saya ngerjain tugas yang tadinya 2 jam, saya jadikan 30 menit selesai. Nah, itu akan sangat menghemat waktu saya dan itu membuat saya bisa punya waktu lebih untuk belajar hal lain yang bisa digunakan untuk mengasah soft skill kita. Jadi memang kalau ditanya apa tantangan terberatnya, ya manajemen waktu. Dan bagaimana caranya sudah saya jelaskan pada slide tadi. Kurang lebih seperti itu ya pertanyaan kedua. Ya semoga menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Jerry. Oke, pertanyaan terakhir dari Putri Yahuza. Assalamualaikum Kak, mau tanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Arya untuk memanfaatkan waktu dan atau mengatur waktu sebaik mungkin. Lalu bagaimana tipsnya agar kita selalu semangat dalam belajar, baik dalam kelas maupun berorganisasi? Baik, itu saja mohon dijelaskan serta berikan contoh. Terima kasih. Oke. Jadi bagaimana sih supaya kita semangatnya itu terus ada. Jadi gini teman-teman, kita realistis aja ya. Kita ini kan sebagai manusia kan nggak selalu punya waktu untuk semangat terus, nggak mungkin. Pasti ada fase di mana kita itu capek atau mungkin jenuh. Itu wajar. Yang harus kita lakukan adalah ya udah terima aja. Kalau kita lagi capek ya udah kita istirahat, gitu kan. Jadi kita harus tahu bahwa diri kita ini punya batasan. Kalau misalnya kita melihat ini ya pola, saya coba share satu slide, sering saya tampilkan dalam materi saya. Sebentar. Ini tuh tentang Kubler-Ross. Kubler-Ross ini ya, teori. Bentar. Oh, maaf, bukan Kubler-Ross. Kalau Kubler-Ross tuh grafik yang berbeda. Kalau ini Yerkes-Dodson. Jadi gini. Nah, jadi orang itu dalam hidup itu ternyata butuh yang namanya stres. Nah, di teori itu tuh bilangnya gitu. Kenapa? Karena kalau kita stresnya, ini kan kadar stres, ini kan kadar performa. Jadi kalau stresnya kita sedikit banget atau enggak stres, itu kita boring gitu, kayak enggak punya semangat hidup untuk mengerjakan sesuatu. Nah, apabila kita pada kondisi stresor tertentu, kita punya challenge, punya tantangan. Dengan tantangan yang cukup buat kita malperformance, artinya kita produktif gitu ya, punya energi, punya waktu. Pada titik tertentu, kalau skornya berlebih, ini kita bisa exhaust, bisa kelelahan, sampai bisa burnout, yang nanti mengarah pada hal-hal yang lain seperti depresi dan lain sebagainya. Nah, dari grafik ini kita jadi menerima challenge-challenge yang mungkin bisa kita tetap kerjakan, kalaupun kita suatu saat mengalami stresor yang berlebih, ya udah berhenti dulu, istirahat, rehat dulu, supaya nanti kita punya tenaga lagi untuk ngerjain sesuatu tersebut. Nah, jadi tipsnya kayak gitu. Jadi kita nggak mungkin tuh dalam 1 hari 24 jam, terus 7 hari seminggu, bahkan 30 hari sebulan, itu selalu dalam kondisi performa yang bagus terus, semangat terus nggak mungkin. Karena kita manusia juga punya tenaga. Yang bisa kita lakukan adalah nge-maintain atau menjaga supaya ya udah, aku kalau capek tak istirahat dulu, aku tak berhenti dulu, rehat dulu kalau sedang lelah, tapi nanti aku batasi dalam waktu sekian aku harus bekerja kembali. Aku harus belajar lagi gitu. Jadi mindset-nya itu bukan kita bekerja terus, nah itu malah jadi toxic productivity. Kesannya produktif tapi itu toxic, membuat kita nggak baik. Nah, yang perlu kita perhatikan itu bagaimana kita tetap bisa performanya bagus, kita kerjainnya senang, kita semangat, tapi kalau capek kita berhenti. Kalau kita merasa boring, kita coba cari tantangan kayak gitu ya. Mungkin itu semoga menjawab kayak gitu ya dari pertanyaan yang terakhir itu. Oke. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Berhubung Kak Arya ini juga ada keperluan lain yang harus diisi. Aku mau berterima kasih sekali lagi untuk kakak-kakak semua yang bisa join dan meluangkan waktu untuk bisa join. Aku berharap apa yang tadi disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita dan bisa kita praktekkan. Sekarang kita masuk ke sesi foto. Aku minta ketersediaannya untuk on cam. Di sini ada 4 halaman, jadi aku bakal
klik 4 kali, 5 halaman deh. Ya, aku bakal klik 5 kali. Oke, di halaman pertama udah on cam semua. Oke. Oke. Ambil Kenapa, Kak? dokumentasi itu teman-teman bisa lihat di grup chat, di Zoom chat saya kirim PPT saya, jadi teman-teman bisa baca. Sama di sini saya kirim satu ini ya, apa namanya, satu tips ya dari saya untuk manajemen waktu. Mungkin tadi ada yang belum jelas atau apa bisa melihat di sini ya. Sebentar saya kirim. Ini ke link ya. Nah itu. Jadi nanti teman-teman bisa klik, bisa download juga filenya. Nanti ya bisa kalian belajar dari situ kalau butuh. Silakan dilanjutkan dari Jericho untuk dokumentasi. Oke, halaman pertama udah ready semua. Aku hitung sampai 3, senyum. Senyumnya ya senyum sih bisa kalian aja, oke? Karena aku tidak bisa senyum. 1, 2, ya. Bentar ya, untuk halaman pertama. Aku save dulu. Bentar ya. Oke, sekarang lanjut ke halaman kedua. Oke, halaman kedua aku lihat udah on cam semua. Lutfi belum, Kak Lutfi belum. Rasanya udah, oke. Kak Maria Yolan udah. Oke, Kak Devia Demawati. Oke, tinggal satu orang lagi, Kak Devia. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Oke. Bentar. Bentar ya. Oke, lanjut ke page 3. Page 3 belum on cam semua. Ada Kak Rani, Deta, April, Emi, Kak Widya, Kak Nabila, Kak Eva, Kak Sofiena, Kak Nurfikih, Kak Mutiara Nursyani, Kak Fikri. Oke deh, aku ambil seadanya aja ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke halaman 4. 1, 2, 3. Halaman 5, halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oh iya, nambahin sedikit ya dari Ya, silakan, Kak. Jericho, sebentar. Jadi ini kan kebetulan teman-teman lagi pada semangat. Terus tadi yang masuk itu pertanyaannya banyak banget. Jadi yang masuk ke saya secara direct message ada. Terus kata Jericho juga tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin mungkin gini aja nih. Jadi saya punya challenge buat teman-teman nih. Nah, teman-teman bikin story IG aja. Nah, itu nanti isinya adalah satu poin yang kalian paling dapetin dari webinar ini. Jadi misalnya kalian dapat, oh ternyata cara manajemen waktu itu kayak gini. Nah, kayak itu. Jadi satu poin aja. Nanti IG-nya Skilly sama IG-nya saya. Nanti saya cek. Yang bagus, saya akan kasih beberapa reward, bentuknya itu soft file ya. Jadi saya kasih link kumpulan ebook tentang self development yang saya punya. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu challenge dari saya. Jadi nanti teman-teman tag IG-nya Skilly sama IG saya. Kalau Skilly kan sudah pada nge-follow ya, Skilly_ID. Kalau saya @arya.rajanegara. Nanti saya nilai kan, kalau teman-teman nge-tag saya nilai, terus nanti yang bagus saya reply dengan kasih reward berupa kumpulan ebook self development. Kayak gitu ya, biar nanti teman-teman semangat. Nah, oke, ini saya kembalikan ke moderator. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Thank you. Thank you juga buat Kak Arya yang udah meluangkan waktu dan berbagi sama kita semua. Oke, aku tutup acara kita hari ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Dara. Terima kasih, Kak.
Terima kasih. Sukses selalu, Kak. Terima kasih Kak Tika. Kamsahamnida. Terima kasih Kak Tika. Makasih, Kak, Kak. ini nggak absen, Kak. Enggak usah absen. Yuk, bubar yuk. Nggak absen, Kak. Ya, bubar ya.